Se acabó. Baik, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Depakali. Saya sebagai mahasiswa Stikes Nusantara Kupang, perguruan tinggi Sekolah Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan pengenalan materi tentang bahan kajian konsep diri, di mana kita ketahui bersama kita sebagai mahasiswa harus mampu menguraikan konsep diri ini. Kompetensi dasarnya itu mampu menjelaskan pengertian konsep diri dalam komponen konsep diri. Baik, penyajiannya yang pertama itu uraian materi konsep diri, di mana dalam uraian materi konsep diri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama konsep diri, di mana konsep diri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Kedua, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh atau fika, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang ketiga itu konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan yang kompleks dan perasaan, sikap, dan persepsi bahwa sadar maupun sadar. Konsep diri memberi kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Baik, yang kedua atau B, macam-macam konsep diri. 2 macam konsep diri yaitu yang pertama konsep diri negatif dan yang kedua konsep diri positif. Konsep diri negatif adalah peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. Yang kedua itu konsep diri positif, yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Yang ketiga atau C, hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dipelajari melalui mengalami dan interaksi individu dengan orang lain. Yang kedua ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Yang ketiga itu negatif, ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang keempat itu merupakan aspek spiritual kritikal yang mendasari pembentukan perilaku individu. Baik, yang keempat atau D, hal-hal yang penting dalam konsep diri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu nama dan panggilan anak. Ini sangat penting dalam hal yang konsep diri. Yang kedua itu pandangan individu terhadap orang lain. Yang ketiga suasana keluarga yang harmonis. Yang terakhir itu atau E, kelima penerimaan keluarga atau komponen konsep diri. Di sini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu konsep diri terdiri dari citra tubuh atau body image, ideal diri atau self ideal, harga diri atau self esteem, peran atau self role, dan identitas atau self identity. Yang pertama citra tubuh atau body image. Citra tubuh atau body image ini adalah sikap individu terhadap dirinya baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang. Ada ukuran dan dimensi karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi pengalaman baru. Body image ini juga berkembang secara bertahap selama beberapa tahun, dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur fungsinya. Adapun yang kedua ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Adapun persetujuan ideal, di mana di sini membentuk ideal diri dimulai pada masa anak-anak, dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya yang memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Yang ketiga itu ada harga diri. Mana kita ketahui bersama harga diri itu ialah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu identitas, dihormati dan dihargai. Adapun harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Harga diri akan meningkat sesuai dengan peningkatan usia. Ada yang keempat itu peran diri. Peran diri ialah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Setiap orang disebutkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada setiap waktu sepanjang daur kehidupan. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan
cocok dengan ideal diri. Yang kelima itu identitas diri. Atau yang terakhir, identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbagai dengan orang lain, saling setara. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada identitas perkembangan sejak masa kanak-kanak. Bersama dengan perkembangan konsep diri dalam identitas diri adalah otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respect terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri sendiri. Baik, mungkin hanya ini saja pengalaman materi saya tentang konsep diri. Jika masih kurang untuk teman-teman, saya harapkan untuk kita bersama-sama mencari sumber referensinya di Google, karena saya juga masih mahasiswa belum memahami betul tentang konsep diri ini, jadi kita masih sama-sama belajar. Baik, setiap jalan ada tikungan dan setiap perkataan ada kesalahan. Salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se acabó.